Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berat bro, kita belajar sendiri berat kalau kita tidak menemukan guru-guru yang mumpuni, yang bisa membantu kita untuk kembali ke kiblat yang dahulu kita berkiblat. Maknanya kembali kepada wujudullah daripada kembali kepada wujud hawa nafsu ini. Kita lanjutkan ayatnya. Meskipun panjang tidak apa-apalah. Surat Al-Baqarah yang selanjutnya 100 ayat yang 144. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba liya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Coba diperhatikan, dihayati maknanya. Kami melihat wajahmu dalam kurung Muhammad sering menengadahkan ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah ini. Dia sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, ini kalau dikaji secara syariat, wajahnya disuruh menghadap kiblat terus, badannya disuruh menghadap kiblat terus, masaknya sebelah kanan atau kiri, badannya madhep kiblat gini. Apa begitu? Kalau kita menurut arti yang sebenarnya di dalam surat ini, makna yang tersurat, ya wajib kita ngikuti. Katanya ahli syariat, ya wajib mengikuti Al-Quran. Jadi kalau kita kalau kita mengikuti Al-Quran, kalau kita mau berjalan ke depan, tapi arahnya kita ke timur, harus melaku mundur. Badannya, wajahnya tetap ngadep kiblat, ngadep barat, tapi jalannya mundur. Kenapa? Karena perintahnya Allah, wajahmu, badanmu harus madhep Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haramnya di barat, kalau di Indonesia ini ya berarti harus madhep barat semua. Kita mau ke kiri, ya harus geser jalan ke kiri, tapi wajah dan badan tetap madhep ke barat. Apakah begitu syariat itu? Kalau kita tidak melakukan yang seperti ini sesuai syariat itu, berarti iman kita bohong. Kalau kita tidak bohong atas iman syariat kita, ya pasti kita lakukan sesuai Al-Quran ini. Wajah dan badanmu hadapkan ke Masjidil Haram, ke kiblat. Apapun yang kamu kerjakan tetap madhep kiblat. Meskipun kita mau ke kiri, tetap madhep kiblat badannya. Jalannya miring. Mau ke kanan, tetap madhep kiblat. Tidak boleh balik arah. Kenapa? Karena perintahnya Allah. Apa begitu kira-kira? Jadi yang dimaksud kiblat, yang sebenar-benar kiblat itu ya bukan yang di barat sana, bukan yang di Mekah sana, bukan yang di Ka'bah sana. Ini loh kiblatnya.
Walillahil masyriq wal maghrib. Allah lah yang berkuasa atas timur dan barat. Jadi maknanya kita ke barat, kita ke timur, kita ke selatan, kita ke utara. Selalu dikuasai pusatnya dulur papat limo pancer. Jadi tak ada kanan, tak ada kiri, tak ada depan, tak ada belakang. Dulur papat limo pancer. Le raono uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, tak ada utara, tak ada barat, tak ada selatan, tak ada timur. Inilah dulur papat lima pancer jaga wahdah. Syuhudul wahdah fil kasra wa syuhudul kasra fil wahdah. Ini yang dimaksud syahadat pancer, syahadat tunggal yang berhak bersyahadat ya Allah sendiri, bukan kita. Bila kita yang masih merasa bersahadat barangkali. Bila kita yang masih merasa bersahadat, ya berarti kita masih jadi penguasa. Ora bisa enjoy saja, disiksa terus kita. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadahkan ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Bila manusianya masih cinta di dalam langit-langit hatinya kepada wujud kemanusiaannya, ya pasti berpaling dari kiblat Allah. Apa yang dikiblati manusia? Yang dikiblati manusia yo awake dhewe, dan yang dikiblati oleh manusia ya apa-apa yang dicinta-cintainya. Harta, uang, jabatan, pangkat, dunya brono, anak, istri, suami dan sebagainya yang dicintai, itulah yang dikiblatinya. Yang dicintai lebih cinta daripada cinta kepada kiblat yang awal. Mari kita lanjutkan ayat yang 145 di surat Al-Baqarah. Anda juga harus pegang Al-Qur'annya agar tidak halu, agar tidak kata-katanya saja, agar tahu sendiri Allahnya. Bahwa Allah lebih berkuasa dari diri kita, bahwa Allah lebih wujud daripada wujud kita, bahwa Allah lebih hidup daripada hidup yang kita akui sebagai hidup kita selama ini. Al-Baqarah 145. Jadi isinya surat Al-Baqarah ini ya sapi betina. Siapa sih sapi betina itu? Ini loh hawa nafsu, ini loh sapi. Abdul Halim ini loh sapi betina, sapi hawa nafsu. Barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka derajatnya tak lebih tinggi daripada hayawan atau binatang ternak. Ya kita ini binatang ternak selama ini. Ya domba, ya sapi. Domba yang tersesat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in ataital ladina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh zalimin. Yang artinya, dan walaupun engkau dalam kurung Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu. Siapa orang-orang yang diberi kitab? Ahli kitab. Ya orang-orang yang merasa jadi ahli kitab. Mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Saya ulang lagi ya.
Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang dolim. Jadi orang-orang yang tidak tahu syuhudul wahda fil kasro wa syuhudul kasro fil wahda, orang yang belum kembali kepada syahadat tunggalnya pasti ngeyel wae. Banyak ayat-ayat sanggahan-sanggahannya. Orang-orang yang ahli kitab-kitab itu loh, yang hafal-hafal kitab-kitab itu loh, yang ngeyel dari kiblat Allah. Kenapa? Karena dirinya sudah merasa jadi ahli kitab, hafal kitab, jadi kiblatnya ya ke hawa nafsu. Tak akan pernah bisa kembali ke kiblatnya Allah. Tak akan pernah bisa kembali kepada lillah. Akan tetapi kembali dan kembalinya ahli kitab hanyalah kepada hawa nafsunya sendiri-sendiri. Apa buktinya? Ya ayat ini. Saya tidak menuduh siapa. Karena ayat ini Allah sendiri yang mengatakan. Penciptanya sendiri yang mengatakan. Saya ulang ya agar tidak salah paham. Al-Baqarah 145, dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Apa sih maksudnya kiblat? Iman. Nabi Muhammad itu imannya yang nyata, yang wujud, yang nampak, yang jelas hanya Allah daripada Muhammadnya. Apa buktinya? Muhammad bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Inilah kenyataan kiblatnya Nabi Muhammad, bahwa Allah lebih wujud daripada Muhammadnya. Dan Nabi Muhammad tak mungkin ikut kiblat manusia-manusia yang ingkar kepada Tuhannya. Dan orang-orang yang ingkar pun tidak akan pernah mengikuti kiblat-kiblatnya Nabi Muhammad, kecuali orang-orang yang ditunjuki oleh Allah. Subhanallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya buktikan lagi, syuhudul wahda fil kasra wa syuhudul kasra fil wahda, bahwa yang bisa menyaksikan Allah itu hanya Allah, bukan manusianya. Saya buktikan biar saya tidak dikatakan ngecap, biar saya tidak dikatakan ngarti-ngartikan sendiri. Biar Allah saja yang menilai saya dan yang menilai Anda. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-94, coba dibuka. Ayo kita buktikan bersama sahabat-sahabatku, agar para sahabat-sahabatku tidak ragu lagi akan kewujudan, kebesaran, kekuasaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'athallahu basharar rasulah, yang artinya, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Maknanya, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya. Dan tak akan pernah ada manusia bisa menolak petunjuk Allah bagi orang-orang yang ditunjuki oleh Allah. Bagi orang-orang yang rela, yang ridho, hanya Allah sebagai Tuhannya. Bukan diri manusianya yang jadi Tuhan seperti selama ini.
Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya. Selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Nah, inilah tanda bukti setiap manusia itu pasti Rasulullah bila sudah diberi petunjuk Allah. Maknanya hatinya selalu lurus lillahi ta'ala daripada kepada linapsinya. Maka dari itu para nabi dan para rasul menyeru kepada seluruh umat manusia agar manusia pun juga bisa pulang ke hadirat Tuhannya, bisa pulang ke rahmat Tuhannya. Ayat yang selanjutnya Al-Isra ayat yang ke-95. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Maknanya apa ini? Bagi orang-orang yang jiwanya tenang, damai, bahagia, enjoy saja. Ya itulah utusan Allah itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, bagaimana sih caranya agar jiwa kita bisa tenang? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, relakan, ridhokan bahwa hidup dan badan ini bukan milikmu. Wahai kitabun nafsi. Wahai orang-orang yang selalu membaca kitab hawa nafsunya. Untuk dipulangkan kemana? Semuanya hanya milik Allah. Relakan, ridhokan dengan sebenar-benarnya rela dan ridho. Bila sudah tak teraku-akui lagi bahwa hidup dan badan ini milik manusiamu, maka Allah pun ridho. Allah pun ridho kepada hambanya. Kenapa? Karena hambanya sudah pulang kampung. Sudah pulang kiblatnya kembali kepada Allah dari kiblat hawa nafsunya. Inilah yang dimaksud orang-orang yang tenang hatinya, yang bahagia hatinya, yang enjoy saja jiwanya menghadapi carut marutnya dunia ini. Setelah dikembalikan dengan rela dan ridho, maka pun Allah akan meridhoi manusianya. Maka fadkhuli fi ibadi. Ya itulah yang dimaksud mengabdi. Ya itulah yang dimaksud menyembah. Bukan yang lainnya. Bukan sholatmu tanpa persembahan. Bukan ibadahmu tanpa persembahan. Ngapain sholat, ngapain ibadah kalau tidak menyembah kepada kiblat yang dulu pernah kita kiblati. Jadi sholat ibadah itu untuk tujuannya untuk mengembalikan kiblat yang dulu pernah kita kiblati. Agar apa? Agar kita belajar mati. Sholat 5 waktu tujuannya belajar mati. Dzikiran tujuannya belajar mati. Berdoa tujuannya belajar mati. Sholawatan tujuannya belajar mati. Bangun tidur sampai tidur lagi tujuannya belajar mati. Semuanya belajar mati. Itulah yang dimaksud menyembah mengabdi kepada uripe Allah. Bila sudah begitu, bila sholatnya sudah bisa mati, ibadahnya sudah bisa mati, berbuat baiknya sudah bisa mati. Makna mati itu apa? Karena yang bisa sholat, yang bisa ibadah, yang bisa berbuat baik kan hanya Allah. Maknanya mati itu sudah tak teraku-akui meskipun saya Abdul Halim sholat 5 waktu. Meskipun saya sholat rawatib.
setiap hari, tapi di dalam itu semua aku mati di dalamnya. Maknanya apa? Tak mungkin Abdul Halim bisa berbuat seperti itu tanpa Tuhan. Jadi yang bisa memberlakukan itu semua ya hanya Tuhannya, bukan Abdul Halimnya. Inilah yang membuat hati manusia damai itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى